down to the ground. You're dragging me. It's constant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Yola Eviorita NPM 39 kelas 4A Prodi Pendidikan IPA. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 13 tentang budaya organisasi sekolah efektif dalam memenuhi mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, topik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada konsep budaya organisasi sekolah efektif, yang kedua karakteristik budaya organisasi, yang ketiga tipe budaya organisasi, yang keempat unsur budaya organisasi, yang kelima fungsi budaya organisasi, dan yang keenam ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Itu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Pengertian budaya organisasi menurut Kata tahun 2012 halaman 264. Budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bawah sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kedua, pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dan memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. B. Ada karakteristik budaya organisasi. Nah, menurut Susanto pada tahun 2012 halaman 245, karakteristik budaya organisasi yaitu: pertama, inisiatif individu, yang kedua, toleransi terhadap risiko, yang ketiga, pengarahan, yang keempat, integrasi, yang kelima, dukungan manajemen, yang keenam, pengawasan, yang ketujuh, identitas, yang kedelapan, penghargaan, yang kesembilan, toleransi terhadap konflik, dan yang ke-10 ada pola komunikasi. C. Tipe budaya organisasi. Menurut Mandy, Moore, dan Remu, pada tahun 1993, tipe budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Pertama, ada Open and Participative System. Open and Participative System ini ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi untuk bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Kedua, ada Closed and Autocratic Culture. Nah, Closed and Autocratic Culture ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi. Namun, pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dengan dipaksa pada organisasi dan dengan para pemimpin yang autokrasi dan kuat. D. Ada unsur budaya organisasi. Nah, unsur budaya organisasi ini ada rangka nilai dan keyakinan yang dianut, pemimpin, pedoman mengatasi masalah, berbagai nilai, pewarisan, acuan perilaku, citra dan berani yang keras, adaptasi dan asumsi dasar. E. Fungsi budaya organisasi. Fakta pada tahun 2012 halaman 247, budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu: pertama, memberikan identitas organisasi anggotanya, yang kedua, memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sosial, dan yang ketiga, membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sementara hikmah pada tahun 2019 halaman 228, fungsi budaya organisasi yaitu berbeda dari organisasi yang lain, identitas anggota seluruh organisasi, komitmen anggota di atas kepentingan bersama, perangkat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus melakukan dan katakan, serta mekanisme kontrol yang mendukung perilaku anggota. Ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah yang efektif itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, adanya kerjasama. Contohnya, ketika sebuah sekolah mengalami permasalahan, maka setiap pihak yang ada di sekolah tersebut bersama-sama memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut, agar masalah tidak menjadi berlarut-larut dan semakin membesar sehingga akan merusak sekolah. Yang kedua, adanya rasa saling percaya. Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisirkan konflik di dalam organisasi. Setiap orang di dalam organisasi akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Yang ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di lampu gauging sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Apabila sekolah tidak mampu untuk membuka diri terhadap dunia atau pengaruh dari luar, maka sekolah tersebut akan kekurangan energi.
Berikut adalah bagian budaya organisasi sekolah efektif. Di sini ada input, proses, output, dan outcome. Visi misi tujuan jelas adanya kerjasama, rasa saling percaya, adanya keterbukaan, kemampuan sumber daya action. Kemudian sekolah hasilnya sukses. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang berjudul budaya organisasi setelah sekolah efektif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.